Joko, lelaki berusia 28 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang masih asri. Sawah membentang sejauh mata memandang. Suara burung sering terdengar saat pagi. Dan jalan-jalan tanah masih menjadi penghubung antar rumah. Desa itu sederhana, namun penuh kehangatan. Setelah menikah dengan Nur, gadis satu kampung yang lembut dan penyayang, hidup Joko terasa lengkap. Mereka dianugerahi 2 anak, Reza yang berusia 6 tahun dan Vika yang baru berumur 3 tahun. Kehidupan mereka sederhana tapi bahagia. Namun biaya hidup semakin meningkat dan penghasilan Joko dari membantu di sawah orang tak lagi cukup. Ia mulai resah setiap kali melihat Nur harus bijak mengatur uang belanja, atau ketika Reza meminta buku baru untuk sekolahnya. Pada akhirnya, Joko memutuskan sesuatu yang berat. Ia akan merantau ke kota untuk membuka lapak mie ayam. Keputusan yang tak mudah, tapi demi masa depan keluarganya, Joko mantap melangkah. Setelah Joko merantau ke kota, Nur menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga sekaligus pengasuh bagi kedua anak mereka. Rumah sederhana mereka berada di pinggir desa, dikelilingi kebun kecil yang ditanami cabai, tomat, dan pepaya. Pagi-pagi, Nur sudah bangun untuk memasak nasi, menyiapkan Reza berangkat sekolah, sekaligus mengurus Vika yang masih sering rewel mencari ayahnya. Reza sering bertanya, "Ibu, ayah pulang kapan?" Nur hanya tersenyum sambil mengusap kepala putranya. "Insya Allah, kalau dagangan ayah laris." Nak, tetangga dekat seperti Bu Rasti dan Pak Darno sering mampir membantu. Kadang mengantar hasil panen, kadang sekadar menemani Nur bercerita agar tidak kesepian. Walaupun hidup mereka tak berlebih, suasana desa selalu memberi ketenangan. Di kota, Joko tinggal di kontrakan kecil bersama 4 pedagang lain. Ia memulai usaha mie ayam dengan modal pas-pasan. Gerobak bekas yang ia beli murah, peralatan seadanya, serta resep mie ayam warisan almarhum ayahnya. Setiap subuh, Joko sudah berbelanja ayam, sayuran, dan bumbu di pasar tradisional. Ia membuka lapak di pinggir jalan besar yang cukup ramai. Pada hari pertama, hanya 5 mangkuk mie ayam yang terjual. Namun, Joko tidak menyerah. Ia terus mencoba memperbaiki rasa, memperbaiki pelayanan, bahkan menambah topping bakso sederhana agar pelanggan tertarik. Tidak jarang, petugas melakukan razia lapak kaki 5. Joko harus cepat-cepat mendorong gerobaknya menjauh agar tidak diangkut. Pernah suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Jalanan tergenang, pembeli tak ada, dan air mengalir masuk ke gerobaknya. Joko mendorong gerobaknya sambil basah kuyup oleh hujan, namun tetap tersenyum saat mengingat wajah Reza dan Vika. Pernah pula saat banjir besar melanda, Joko harus menutup dagangannya selama 2 hari. Dagangan rusak, bahan makanan terbuang. Di malam itu, ia hanya duduk memandangi gerobaknya yang becek sambil menahan sedih. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia teringat pada istrinya yang sabar menunggu di desa. Setiap malam, setelah lelah bekerja, Joko selalu melakukan panggilan video dengan Nur dan anak-anak. Vika biasanya berteriak kecil melihat ayahnya di layar, sedangkan Reza bercerita panjang lebar tentang kegiatan sekolahnya. Di salah satu malam, Reza menunjukkan raportnya pada Joko. "Ayah, aku ranking 3, katanya dengan mata berbinar. Joko yang sedang duduk di pinggir gerobaknya menahan air mata. Ayah bangga sekali.
Ini semua karena kamu anak yang rajin dan kuat. Malam itu, hujan turun pelan. Joko menatap langit kota yang samar tertutup awan. Lalu berbisik pelan, "Sedikit lagi, Nur, sedikit lagi. Kita bisa kumpul." Beberapa bulan berlalu, dagangan Joko mulai dikenal orang. Pelanggannya mulai tetap. Banyak yang bilang mie ayamnya enak dan harganya bersahabat. Setiap hari ia menabung sedikit demi sedikit. Impiannya sederhana, pulang ke desa, memperbaiki rumah, dan menikmati hidup bersama keluarga. Nur pun di desa terus memberikan semangat lewat pesan singkat. Kadang ia mengirim foto Reza dan Vika yang sedang bermain. Kadang hanya pesan doa agar Joko selalu sehat. Meskipun jarak memisahkan, cinta dan usaha tetap menguatkan. Joko percaya suatu hari nanti ia bisa membuka usaha mie ayam di desa dan tak perlu lagi berjauhan. Perjuangan Joko di kota terus berjalan dari hari ke hari. Meski lapaknya dulu sering kena razia, terkena hujan, dan terkadang hanya laku sedikit, ia tak pernah mengeluh. Tubuhnya sering basah kuyup, lengket oleh keringat atau hujan, tapi senyumnya tetap ada. Ia selalu teringat wajah Nur, Reza, dan Vika yang menunggu di desa sambil mendorong gerobak melewati jalanan kota yang ramai. Joko sering berbisik dalam hati, "Demi kalian semua, aku kuat." Di tahun pertamanya, Joko mulai dikenal sebagai Mas Joko, mie ayam yang ramah, oleh para pekerja kantor di sekitar lapaknya. Ia selalu menyapa orang dengan senyum. Meski dagangannya hanya satu gerobak, cita rasanya mulai menarik perhatian. Bahkan beberapa pelanggan setia sering kembali, memesan 2 porsi. Satu untuk makan di tempat, satu untuk dibawa pulang. Setiap malam setelah berjualan, Joko menutup gerobak jam 12 malam. Ia pulang menyewa kamar kos kecil, duduk di tepi ranjang sambil memijat kakinya yang pegal. Namun lelahnya langsung hilang ketika ponselnya berbunyi. Nur mengirim pesan, "Mas, Reza pintar di sekolah hari ini. Vika belajar nyanyi buat ayah." Joko tersenyum, air matanya menggenang. Baginya, itu cukup untuk memulihkan tenaga. Di tahun kedua, Joko mencoba hal baru. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki gerobaknya. Ia membeli banner kecil bertuliskan "Mie ayam Joko." Gurihnya bikin balik lagi. Ternyata itu efektif. Lapaknya makin ramai. Suatu hari, seorang pegawai toko bangunan yang sering makan di lapak Joko berkata, "Mas, kalau buka cabang di dekat kantor saya, pasti ramai." Kata-kata itu tertanam dalam hati Joko. Meski berat, ia mulai bermimpi punya lebih dari satu gerobak. Berbekal tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun, ditambah sedikit pinjaman dari temannya sesama perantau, Joko membeli gerobak kedua. Ia merekrut satu anak muda dari kampung sebelah untuk membantu berjualan. Joko mengajarinya dari nol, cara menyapa pelanggan, menjaga kebersihan, bahkan cara menata mangkuk agar tampak mengundang. Usaha itu berhasil. Cabang pertama ramai pembeli. Sementara itu, di desa, Nur tetap menjadi pilar keluarga. Ia mengurus Reza dan Vika dengan penuh kesabaran. Ia mengajari Reza menghafal perkalian, membantu Vika belajar menulis huruf. Rumah mereka yang dahulu berdinding papan mulai diperbaiki perlahan. Joko mengirim uang tiap bulan untuk merenovasi atap, mengganti dinding anyaman bambu menjadi tembok kokoh, dan memperluas dapur agar Nur bisa memasak dengan lebih nyaman. Tetangga mulai berkata, "Nur, suamimu hebat ya, rajin
dan tidak lupa keluarga. Nur hanya tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca, mengingat perjuangan suaminya. 4 tahun berlalu, kini Joko sudah memiliki 4 gerobak mie ayam di berbagai titik kota. Ia mulai mempekerjakan beberapa karyawan. Karyawan-karyawannya selalu bercerita, Mas Joko itu bos yang baik, nggak pernah marah, tapi tegas. Gerobak-gerobaknya kini tidak hanya menjual mie ayam, tapi juga bakso dan es teh manis. Ia juga mulai membuat bumbu sendiri dalam jumlah besar dan membagikannya ke semua cabang. Keuntungan semakin stabil. Joko tidak lagi berpikir soal razia atau gerobak rusak. Ia mulai fokus mengembangkan resep, menjaga kualitas, dan mengatur karyawan. Dulu, Joko hanya pulang setahun sekali. Namun kini, ia bisa pulang setiap 1 bulan. Setiap kepulangannya selalu menjadi momen penuh air mata. Saat Joko turun dari bus, Reza dan Vika langsung berlari memeluknya. Nur berdiri tersenyum, mengusap matanya yang basah. Rumah mereka sekarang sudah lebih layak. Halaman lebih rapi, dapur bersih, kamar anak-anak diberi cat warna cerah. Semua itu hasil keringat Joko dari kota. Pada tahun ke-5, seorang pelanggan yang bekerja sebagai pengusaha kuliner menawarkan kerjasama membuka kedai tetap. Joko awalnya ragu, tapi setelah dihitung cermat, ia berani mengambil langkah itu. Kedai pertamanya dibuka dengan papan besar. Grand openingnya ramai, ada bener, balon, dan warga sekitar yang penasaran. Joko berdiri di depan kedainya dengan senyum bangga. Ia teringat jalanan hujan, razia, dan malam-malam penuh lelah. Semua perjuangan itu terbayar hari ini. Beberapa bulan setelah kedai berdiri, Joko memutuskan membeli sebidang tanah kecil di desa. Ia ingin membangun rumah baru untuk keluarga. Saat ia pulang membawa kabar itu, Nur menangis haru. Reza dan Vika melompat kegirangan. Di teras rumah sore itu, Joko memeluk keluarganya erat dan berkata, "Kalau bukan karena kalian, ayah nggak akan kuat sejauh ini." Mata Nur berkaca-kaca. "Kami bangga sama ayah." Dan disitulah, di kampung kecil yang asri, perjalanan panjang Joko menemui ujungnya. Bahagia, lengkap, dan penuh syukur.